Papi julep, papi julep, papi julep, Halo Sobat Suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. So, bareng aku Yohan. Ada aku Amel. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yakni dua pasutri asal Yogyakarta yang memutuskan untuk bikin band sejak tahun 2017. Awalnya nih, mereka sering banget merekam kegiatan untuk dipamerkan ke khalayak. Kegiatan apaan tuh Mas Yo? Penasaran kan? Iya. Pertama, jadi kegiatannya itu mereka kayak makan, ngobrol, dan bermusik. Nah, kebetulan konten musik itu yang cukup mencuri perhatian. Dari situlah mereka sempat dikenal sebagai duo yang suka membuat cover lagu sebelum akhirnya karya orisinal mereka mendapat respons yang begitu baik dari pendengarnya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambit. Salah. Salah. Langsung aja kita sambut More on Mumbles. Halo. Silakan duduk. Kita chill aja di sini ya. Iya. Oke, apa kabar nih Mbak Lintang? Baik banget. Lagi sibuk apa tadi Mbak sekarang? Lagi sibuk promo single terbaru. Kami baru aja ngeluarin single ketiga kami sama Sony, judulnya Berdalih. Wih, Sama More on Mumbles. Lagi Keren muter-muter banget. ya? Lagi muter-muter benar. Lagi bikin konten lah gitu. Aku lihat tuh kontennya OOTD ya? Oh ya, yang kemarin nih. Bagus nggak? Bagus banget. bagus Makasih ya. Sama-sama. Tapi playnya nggak banyak kan. Tapi nggak banyak yang nge-play. Nanti disuruh nih semua nih Oke. pada Nanti kita pakai orang dalam. Boleh. Tolong ya, terima kasih. Jadi aku lagi agak penasaran nih, kenapa namanya itu More on Mumbles? Jadi kita tuh kan suka kemana-mana naik motor dan suka ngobrol gitu di motor kan. Cuman kan kadang-kadang kalau ngobrol di motor tuh suka nggak kedengeran karena ya depan belakangan gitu kan. Terus kalau Lintang itu suka ngomong tuh jadi kedengerannya kayak mumbling gitu loh, kayak bergumam. Bergumam, betul. Nah, barulah dari gumaman itu biasanya kita ngobrol lebih lanjut kalau udah nyampe rumah, udah nyampe tempat makan. Nah, hasil-hasil obrolan itu yang biasanya jadi lagu gitu, Kak. Jadi ada sesuatu yang lebih, ada yang sesuatu yang more dari Mumbles Mumbles gitu. Biasanya orang bilangnya More and Mumbles. Dia More, saya Mumbles gitu. Jadi ada dua ya, karena duo. Jadi More and Mumbles, bukan ya More on Mumbles. Oke. BTW, sebentar, sorry. Aku boleh tukeran nggak? Oh, boleh. Soalnya angle-ku di sini jadi kayak More on Mumbles kan sekarang sudah bergabung dengan Sony Music. Dan kita ucapkan selamat ya. Terima Saya kasih. seneng banget denger kabar, udah More on Mumbles gabung sama Sony Music. Seneng banget lah pokoknya tuh. Nah, boleh diceritain nggak gimana sih perjuangannya atau perjalanannya bisa menembus major label tuh seperti apa? Boleh diceritain nggak gimana? Kok akhirnya bisa ke Sony Ketemu Music? Sony Music. Iya. Jadi awalnya kami itu rilis album 2022 Desember, jadi sekitar setahunan yang lalu ya, setahun lebih lah. Terus Desember kami rilis album untuk pas bulan Januari. Jadi setelah rilis album itu kami suka ngiklanin kayak single-singlenya gitu, diiklanin di media sosial. Terus kebetulan pas bulan Januari itu iklannya nyangkut sama salah satu orang di Sony Music. Kayak gitu. Jadi masuk ke akunnya dia juga, dia lihat, terus dari situ dia langsung ngasih linknya ke grup mereka ya, ke grup mereka. Terus ya udah deh, kita dihubungin, terus udah gitu. Dihubungin terus kayak meeting online, terus ditawarin mau nggak bergabung gitu. Dan akhirnya cocok di situ, terus akhirnya kalian bisa berkolaborasi luar biasa. Nanti dihubungin Januari, terus kami tanda tangan kontrak tuh Maret. Maret 2023. 2023, wah ini berarti emang sesuai yang sudah Mas Awan dan Mbak Lintang infokan, 2024 akan menjadi tahun yang produktif ya. Harusnya. Kita doakan semoga akan rilis segera albumnya. Oke. Mantap banget lah pokoknya. Nah, BTW dengar-dengar nih, More on Mumbles kan lagi ngeluarin single lagu terbaru ya. Yang judulnya Berdalih, betul? Nah, boleh diceritain nggak atau di-spill lagu ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa dan cocok didengar saat ngapain aja sih?
cocok didengar. Pertanyaan terakhir dulu ya. Cocok Iya. cocok didengerin waktu segala suasana sih. Segala suasana ya. Suasana ya. Karena mau sedih, mau seneng, mau ngapain aja, tolong dengerin lagu kami lah. Biar Tiap hari sih kenapa ya bener. Pokoknya Jadi segala emang setiap situasi. waktu, setiap hari itu setiap emang hari. cocok banget. Yes, Coba yes. aja, kalau nggak percaya coba. Kalau sekarang belum cocok, mungkin besok Besok cocok. ya. Yang Nah. penting tiap hari harus Coba terus konsisten. aja. coba terus. Konsisten Betul. gitu. Ntar dampaknya pasti bagus lah. Ke kami. Kami. Iya. Eh, Nah, terus ceritanya Jadi tentang lagunya nih. kami tuh punya, waktu tadi Lintang cerita soal album, kami tuh punya 12 lagu yang isinya tentang menceritakan tentang perpisahan. Oke. Jadi Sedih kayak dong berarti. kami berpisah dengan seorang teman, terus dari perpisahan itu ada muncul perasaan-perasaan yang kemudian kita kembangin jadi lagu. Nah, Berdali ini terjadi atau tercipta ketika kami tuh lagi hari pertama atau malam pertama perpisahan yang terjadi secara tiba-tiba gitu, Kak. Kadang kan kalau kita tiba-tiba harus berpisah dengan orang, kita kan nggak siap ya. Benar. Tadinya kita ketemu tiap hari, tadinya kita ngobrol tiap hari, terus tiba-tiba orangnya hilang dan tidak dengan baik-baik. Kita kan suka bingung. Ini sebenarnya salah siapa? Yes. Kita suka menyangkal, bukan salah aku kok gitu. Kenapa sih kita harus pisah? Kenapa sih kamu bilang kalau kita nggak lagi sama kayak gitu sih. Jadi kita coba ngerekam perasaan-perasaan itu sih. Oke. Main serius ya. Main serius ya. Serius Dari deep tadi. banget nih. Dapat lah. Berarti sebenarnya Berdali ini dengernya pas sedih sih. Kalau tadi seneng kayak Tapi siapa tahu kalau lagi senang terus pengen ada sedih-sedih dikit, Oh. ya kan? Oh iya, biar Oke. menetralkan Biar sedikit. biar tetap menapak tanah. Iya, jangan Biar lupa. nggak jumawa, ya. Nggak jumawa, bener banget. Ini apa? oke, ini single Iya, bisa, ketiga bisa. berarti ya. Ini single ketiga. Single ketiga, mantap. Ada warna musik yang berbeda nggak nih Kak dari lagu-lagu sama single yang sebelumnya. ya dari Morong Mumbles itu. Terus saat pengerjaan lagu nih ada kompromi nggak nih pas pengerjaan sampai perilisannya? Kompromi sama label kayak gitu. Nah, ya komprominya sama label gitu. Kalau soal perbedaan, single kami yang ketiga ini yang Berdali itu lumayan beda sama dua single sebelumnya. Jadi Yes. kalau misalkan kalau kata orang yang kami dengar adalah dua single sebelumnya itu lebih sendu mendayu-dayu, yang Berdali ini kan emang lebih upbeat juga kan musiknya kayak gitu sih emang. Terus apa tadi? Kompromi. ada untuk waktu proses. pekerjaan ya. Untuk Yes. untuk pengerjaan lumayan banyak komprominya sih. Tapi juga jadi gini. Awalnya kan kami mengerjakan album itu yang tadinya dilirik sama Sony. Itu mereka tertarik untuk membuat ulang albumnya lagi. Karena waktu itu pengerjaan albumnya kami independen sendiri, kayak rekaman di rumah, di kos-kosan kayak gitu. Jadi kualitas studionya, kualitas rekamannya itu bukan industri standar gitu lah. Jadi mereka tertarik untuk bikin lagi. Nah, salah satu yang lagu-lagu yang dibikin lagi dari album itu udah dikeluarin salah satu nih, Good For You, Sajis Live yang kemarin, dan Berdali juga ini. Jadi sebenarnya kami sendiri punya versi Berdali sebelum masuk Sony ini gitu. Dan pas sama Sony, versi Berdalinya itu di otak-atik gitu. Di upgrade, ada banyak perubahan gitu. Dan ketika Good For You sama Sajis Live kemarin tuh mereka mengubahnya cuma dikit-dikit gitu ya. Yang paling banyak diubah sih yang Berdali ini sih. Yeah. Waktu itu pertama kali kami denger, kami workshop pertama, terus denger kayak draft pertamanya, itu kami yang kayak shock gitu. terus kami kayak, ayo kita harus meeting, kita harus ngobrol gitu, karena ini beda banget dan kita lumayan shock gitu. Terus tapi akhirnya ketika ngobrol, kami kan ngobrol sama produsernya juga, sama Enrico Octaviano yang ngerjain. Dia menjelaskan maksudnya apa, konteksnya gimana, kami juga menjelaskan kayak lagu ini tuh konteksnya kayak gini, maksudnya kayak gini gitu. Terus oke, ya udah, akhirnya kita ketemu di tengah kayak gitu. Oke. Lumayan kompleks juga ya ini prosesnya. Lumayan, ya. untuk lagu ini lumayan. Oke. Selanjutnya proses menciptakan lagu Berdali ini kakak-kakak dari Morong Mumbles itu seperti apa gitu. Terus liriknya ini siapa yang bikin gitu, dari musik sampai notasinya. Karena liriknya lumayan unik karena mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Setuju. Kalau lirik kebanyakan Lintang ya. Kalau untuk lagu ini Lintang yang bikin. Waktu itu gimana ya proses awalnya ya?
Proses awalnya sih, aku kayaknya ingatnya datangnya dari ide itu sih. Aku pengen menangkap memori aku dan kamu ketika kita pertama kali berpisah itu. Aku mencoba kembali lagi ke malam itu, ke hari itu, terus ya udah aku tulis aja kayak gitu. Ya, terus biasanya habis dari situ aku bikinin demonya gitu. Oke. Terus habis itu baru kita pelan-pelan dari situ bikin bagannya. Bikin Jadi bagannya. saling melengkapi lah ya, seperti itu ya. Tapi kalau lagu ini awalnya dari Lintang. Oh, tapi emang dari awal konsepnya itu emang mencampurkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Nah, Nah, aku mulai belajar nulis, istilahnya mencampurkan bahasa ini. Awalnya tuh aku lihat masku, jadi kakakku itu dia suka nulis lagu juga, as a hobi gitu, sebagai hobi. Dan penulisan liriknya dia campur-campur gitu, ada yang bahasa Inggris, ada yang Indonesia. Terus aku menganggapnya seru ya gitu, nggak terkekang gitu di satu bahasa terkotak-kotakan Indonesia. gitu ya. Terus ketika aku mencobanya sendiri juga, ternyata aku merasa lebih bebas karena ketika aku nulis bahasa Inggris, kadang-kadang aku tuh nggak tahu padanan bahasa Bahasa Indonesia Inggrisnya ini. apa, Inggris ya kayak sama. gitu. Iya, Jadi iya. kalau Inggris padanannya apa ya di Indonesia gitu-gitulah. Iya. Jadinya ketika aku pengen bahasa Indonesia, aku tulis bahasa Indonesia. Kalau kepikirannya bahasa Inggris, aku tulis bahasa Inggris Iya, gitu. iya, Jadi iya. nggak apa ya, jadi merasa lebih bebas aja jadinya nulisnya gitu sih. Kalau soal bahasa nyampur-nyampur gitu, sebenarnya nggak yang intensional banget sih. Gitu. Lebih ke ya udah gitu. Dan bisa lebih ngalir lah ya malah ya. Lebih ngalir malahan, nggak membatasi jadinya. Pertama kali denger kirain lagu luar gitu. Oh. Tau-tau pas refnya udah bahasa Indonesia. Ada dan- Indonesianya. Aja, ya. Tapi Iya. ada juga sih kayak lagu-lagu yang misalkan kemarin Sachi Slide itu kan jauh lebih banyak bahasa Inggrisnya. Terus Sony bilang, label kami bilang kayak ada yang awal-awalnya ada yang bisa dibahasa Indonesiain nggak gitu kan. Terus ada juga yang aku akhirnya bahasa Indonesiain gitu. Tapi kalau emang nggak bisa ya aku nggak maksain juga. Iya, iya, iya. Nah, ngomong-ngomong pengerjaannya nih, sejak bulan apa sih sampai akhirnya bisa dirilis gitu? Lama nggak untuk nulis lirik lagunya atau notasinya sampai akhirnya klik untuk oke, final kita gas kayak gitu? lirik sama lagunya itu termasuk cepet ya. Cepet ya? Tahun 2020 2021 lah. Jadi Lintang datang tuh udah sebenarnya udah jadi lah. Udah jadi ya? Udah jadi sebenarnya gambarannya. Cuman ketika kita kan garap album kemarin tuh kan simultan 2 tahun gitu Kak. Jadi selesai semua itu 2 tahun. Tapi begitu masuk Sony, kita tuh baru bahas lagu Berdalih itu mungkin bulan September. Terus Desember udah jadi sih. Oke. November, Desember udah jadi. Ya, termasuk yang revisi draft itu Iya, yang iya. awalnya kita shock itu juga kan. Terus akhirnya kayak yang di versi terbarunya ini juga ada kedapatan verse baru kayak gitu, Iya. ada lirik barunya juga gitu. Kalau Lumayan cepet sih. untuk recordingnya lama nggak atau terbilang cepat gitu untuk proses rekaman Rekaman. di studio rekaman gitu? Oh, Kalau rekaman kita, cuma rekaman vokal. iya kita ke, Oh, ke studio tuh cuma buat vokal, karena kita Vokalnya. butuh alatnya dan butuh treatment dari ruangannya. Cuman sisanya di rumah, di rumahnya produsernya. Oh, jadi nggak terlalu lama lah ya? Enggak. Oke, oke, oke. Oke, lagu Berdalih tadi udah diceritain dikit-dikit sih, cuma mungkin ini bisa lebih detail lagi. Lagu Berdalih ini sebenarnya diciptakan untuk siapa sih gitu? Mungkin bisa dispesifikin lagi gitu. Awalnya untuk kami sendiri ya. Iya, kalau Karena- kalau untuk siapa sih? Untuk kami sendiri. Iya, sorry, kenapa? Karena waktu itu kan kami juga ada masalah perpisahan itu, tapi khususnya aku tuh nggak berani buat nyelesain kesedihan yang muncul, maksudnya mengkonfrontasi perasaannya. Ya karena aku main musik, jadi kan salah satu caranya untuk bisa mekanisme bertahannya dari rasa sedih itu kan ya bikin lagu lah salah satunya. Jadi ketika awalnya kayak gitu, bikinnya buat diri sendiri, buat istilahnya berdamai lah dengan perpisahan itu. Cuman kemudian setelah dilepaskan itu udah punyanya orang kan Kak. Jadi ketika ada orang yang kemudian baru berpisah atau ada orang yang kemudian masih menyangkal, masih bingung soal perpisahan yang terjadi gitu, ya mungkin ini cocok juga buat mewakili mereka gitu. Oke, berarti inspirasinya itu dari kisah kakak berdua ini. Iya. Oke, dari pas proses pembuatan lagu Berdalih ini sempat ada perbedaan pendapat nggak sih Kak pas menciptakan ini? Apalagi kan statusnya kakak berdua kan Suami suami istri. Iya, istri. benar. Jadi ada
Ada mungkin ada konflik dalamnya atau ada keseruan-keseruan apa gitu? Kalau pas berdali kayak nggak ada ya. Nggak ada. Karena mungkin karena kami berdua, terus kalau bikin musik mungkin jatahnya udah terbagi ya, kayak ketika ada lirik dan notasi itu, aku bisa ngasih ide, aku bisa punya ide, tapi aku mempercayakan final call-nya gitu, kayak keputusan akhirnya ke Lintang. Gitu. Oke. Sedangkan kalau musiknya, Lintang mempercayakan ke aku Awan. gitu. Iya. Kalau misalnya proses pembuatannya ini support dari masing-masing gimana nih Kak? Kayak Itu lucu juga karena waktu bikin album ini jadi kejadian perpisahan ini yang banyak pengaruhi, yang banyak terkena dampaknya apa ya namanya ya? Iya, yang terhadap. Yang banyak terkena dampaknya itu tuh Awan. Oke. Jadi aku juga sedih, aku juga kecewa, aku juga marah. Tapi yang jauh lebih sedih, kecewa dan marah itu Awan. Dan aku lebih gampang untuk aku pengen bikin lagu soal ini gitu. Aku lebih gampang untuk kayak gitu. Sementara Awan waktu itu aku nggak pengen pegang gitar, aku nggak pengen mengkonfrontasi perasaan gitu. Aku nggak pengen jadi rapuh gitu. Jadi waktu itu supportnya adalah ya aku setiap pengen aku ajakin. Cuma kalau dia kayak aku nggak mau gitu, ya udah aku nggak maksain gitu. Tapi aku tetap ngajakin gitu sih. Paling gitu ya. Iya, karena ketika kita bikin lagu dari pengalaman gitu kan, berarti kan ketika kita bikin, kita nginget-nginget lagi kan ya. Ya, Nah itu kan kadang kan kalau kita belum sembuh gitu, ya jadinya sedih lagi, jadinya marah lagi gitu. Itu yang bikin lama. Apalagi kalau lagi recovery gitu-gitu Iya. ya, pasti ada prosesnya, butuh waktu seperti itu ya. Makanya jadi sampai 2 tahun kan akhirnya baru jadi Iya. semua. berarti berdali ini sangat-sangat personal ya berarti ya? Ya album ini sih semuanya Good For You, Such As Life, Berdali dan Sisanya nanti. Nggak sabar banget nih buat dengerin sisa-sisanya itu loh. Semoga bisa cepat keluar lah ya, bisa cepat ditelurkan. Amin. Rencana tahun ini tapi Kak? Iya. Tahun ini ya, harusnya akhir tahun ini. Siap. Nah, kan tadi udah di-spill juga ya. More on Mumbles ini kan diproduseri oleh Enrico Octaviano di lagu Berdalih ya. Nah, gimana nih rasanya bisa kerjasama dengan seorang Enrico, dan apakah ada cerita menarik di balik kerjasama kalian seperti itu? Ingat Enrico kan dia sudah menjadi drummer Lomba Sihir seperti itu ya, dan pernah membantu Raisa, Hi-Fi, Isyana seperti itu, dan memproduseri banyak musisi lah seperti itu. Boleh diceritain gimana, mungkin ada perasaan gimana atau ada pengalaman-pengalaman yang mungkin belum terungkapkan, boleh diungkapin mungkin? Mungkin nama Enrico pertama jadi kan ketika kita gabung Sony kemudian nanyain kira-kira ada rekomendasi siapa nih produser. Jadi kami disuruh milih. Ada opsi. Terus kami pilih salah satunya ada nama Enrico karena kami suka banget sama album keduanya Hindia. Itu dia. Nah, jadi kayak bisa nggak ya kita kerja bareng sama dia di salah satu lagu kami gitu. Karena kami juga salah satu tujuannya masuk Sony adalah bekerja sama dengan orang-orang yang udah terjun duluan di industri kayak gitu buat belajar lebih jauh. Mumpung lewat Sony nih, Nah, bisa nih kita bisa. mau produser siapa gitu. Terus Benar-benar. Mungkin keseruannya dengan Enrico karena kan kita jadi tahu ya, oh dulu tuh dia bikin lagu itu gimana, lagu yang kita suka itu gimana, terus kemudian kita bareng-bareng tektokan dan diskusi lebih lanjut soal lagu kami sendiri, yang sampai akhirnya akan jadi hasil akhir yang dia pegang gitu. Nah, cuman kami tuh malah justru lumayan produktif waktu diskusi via WhatsApp gitu Kak. Jadi kan jadi kita workshop tuh cuma 2 kali, sisanya tuh via WhatsApp. Misalkan Enrico kayaknya butuh verse baru deh gitu, terus dia ngirimin -1-nya gitu tanpa vokal, terus kita humming sendiri, Lintang bikin lirik sendiri, nambah-nambah. Oh iya oke, akhirnya dimasukin kayak gitu. Jadi mungkin karena umurnya juga lebih muda dari kita ya. Aku nggak tahu. Kayaknya umurnya 28, 29 gitu dia. Terus seumuran kita, jadi mungkin tektokan secara online itu lebih native kali ya, lebih enak gitu. Jadi ya itu mungkin serunya karena ternyata waktu WhatsApp-WhatsAppan pakai voice note gitu, itu efektif juga ya gitu. Kedepannya nih bakalan ada berbeda produser juga nggak, atau mungkin dalam satu album tuh nanti akan udah ditentuin nih kita mau produser sama produser siapa gitu? Saat ini ya ada dua lagu yang belum keluar, itu beda produser sama ya saat ini yang sisanya masih produser yang sama sih. Iya.
Nanti Yes, bakal mungkin album ini berarti ada 5 produser. Iya, ada 5. bakal ada kolaborasi yang seru banget di situ ya, yang bisa kita nantikan ya. Ya, ya. Sekarang kita ngomongin soal video klip. Iya betul. Ah. Video klipnya Sebenarnya Lucu. itu video lirik ya, belum Oh, video itu video klipnya. lirik, iya. Ya. Iya, kami kemarin itu ngeluarin video lirik. Video liriknya itu sebenarnya bagian dari video klip yang akan keluar nanti gitu. Oh. Kemarin kan CCTV, apa sih? rumah hantu ya. Iya, kita bilang CCTV rumah hantu. CCTV rumah hantu. ya. Tapi emang gak horor sih. kan hitam putih gitu. Ada cewek dress putih. Ada apa box-box apa barang-barang gitu. Ya, itu apa ya? Satu scene dari video klipnya sih yang akan keluar juga. Oke. Berarti ini, tapi kalau kita lihat ya Mel, ini unik banget ya, maksudnya konsepnya monokrom, lalu ada sesuatu yang ditonjolkan dari situ. Nah, kalian tuh berarti ikut mengkonsep videonya itu secara langsung atau kalian serahkan ke Biasanya, bukan biasa sih. Untuk tiga kali kesempatan kami video klip sama Sony itu selalu kan kami punya cerita lagu. yes. Kemudian label akan menunjuk sutradara. Jadi kayak kita punya sutradara ini, kira-kira kalian cocok yang mana? Terus sutradaranya ini kemudian akan bikin interpretasi sendiri. Jadi bukan idenya kami, tapi Oke. ketika dia denger lagunya dia ngebayangin apa ya, kayak gitu. Nah, untuk yang video klip ini kemudian dia cerita soal interpretasinya, terus kita baru ngasih insight tuh lagunya kayak gini, scene yang kayak gini bisa nggak lebih kayak gini gitu. Oke. Itu kurang lebih Kolaborasi lintas disiplin Iya, seperti itu tapi ya. Mostly kita lebih menyerahkan ke sutradara. iya, pada dasarnya ini adalah interpretasinya sutradara untuk lagunya. Keren banget. Siap. Berarti Sony cukup ini ya, melibatkan kakak-kakak lah dalam Oh penggarapan. iya banget. Mungkin karena dia juga mereka yang kerja sama kami juga seumuran kita juga kan. Iya. Oh. Jadi ngobrolnya juga mereka juga tahu lah, maksudnya kita pasti akan memaksa untuk terlibat juga kan gitu. Karena mungkin sebelum kita masuk Sony kan kita udah punya cara kerja. Bener. Udah ada Kami kan blueprintnya sendiri Wah, gitu. ya? bener. Udah berapa tahun? Pinter banget. Nah, Moron Mabes kan udah ada blueprintnya. Jadi ketika masuk label berusaha buat ngejaga itu juga. Bener. Karena sebelum sama Sony kan kami udah 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya udah 6 tahun lah kan, udah 6 tahun manggung, bikin ini, bikin itu, bikin lagu apa segala macam. Jadi Sony juga pasti akan menyesuaikan dengan itu. Ada nggak untold story saat pembuatan lagu sampai akhirnya single ini rilis yang mungkin belum banyak orang ketahui, yang mungkin pengen diungkapkan? Oh, mungkin ini nggak tahu ya untold story apa enggak, tapi kan itu jadi di bagian berdalih itu di bagian akhirnya itu ada lintang teriak gitu di vokalnya. Itu tuh baru kejadian waktu rekaman vokal lah, ide mendadak karena kita mungkin waktu itu vokal directornya namanya Kamga, dia kayak berusaha untuk ngasih pembeda nih antara, kan itu refnya 3 kali tuh. Iya. Gimana ya ref ketiga nih biar lebih klimaks. Akhirnya Lintang diminta untuk teriak gitu, untuk teriak di bagian akhirnya. Wow, gitu ya. Nanti keluar Kayak film suara belang. apa itu ya namanya? Ada film itu. Tora Sudiro yang main. Oke. Banyak banget. Mungkin nyambung sama yang kamu ceritain juga tentang vokal directornya kemarin kan sama kamu itu ada. Jadi proses rekamannya adalah ini kami ngomongin ini juga sih sedikit di behind the scene rekamannya ada di ruang juga. Jadi waktu rekaman pertama itu kan, jadi rekaman kamu itu kita run through ya. Jadi run through dari awal sampai akhir, aku nyanyi terus dari awal sampai akhir lagi gitu. Terus baru setelah itu kayak kita ulang bagian ini. Nah, tapi pas kayak udah run through 2 kali, si kamu kayak kayaknya belum dapet deh ininya, feelingnya apa segala macam. Terus dia ceritain aku tentang teman kami yang berpisah itu. Terus dia karena dia temenan juga sama orangnya gitu. Iya. Terus dia cerita itu, dan dia cerita dia ketemu dan ketemunya baru aja. Dan dia cerita kayak ya mereka kelihatan bahagia ya, hidupnya kayak berjalan biasa aja gitu. Ternyata gitu ya, orang kebahagiaan orang lain itu kadang-kadang
harus mengorbankan kebahagiaan yang lainnya. Kayak gitu. Terus aku kayak, Iya. aku langsung nangis. Aku nggak bisa nyanyi. Iya sih, sekarang rasanya dapet, tapi aku nggak bisa Dapet, nyanyi iya. gitu. Gitu deh. Feel-nya dapat tapi nyanyinya. Aku nangis-nangis di situ. Ya udah deh. Ya itu akhirnya pause dulu bentar, terus aku nangis dulu bentar. Sudah nyanyi lagi. Sekarang mau ngajakin Kak Awan dan Kak Kak Lintang Lintang. untuk main game. Pertama, berapa tanggal jadian kalian? Tanggal jadian ya, bukan tanggal menikah. Nah, ayo, ingat kan nih? Biasanya cewek pada inget sih. Kasih backsound kali ya. Tet, teret, tet. Oh, sorry. Ya, ayo. Biasanya cewek ingat ya, Mel, biasanya rata-rata Cantik ya. juga, aku baru tahu. Loh, kaget, Iya agak loh. shock ya. Oke, Udah? udah. Kita lanjut ke Lanjut. pertanyaan nomor 2. Dibalik dulu. Siapa yang deketin duluan saat PDKT? Ayo. Ayo, siapa nih? Tulis namanya aja ya. Tulis nama. Oke. Ada kejutan-kejutan di sini. Nah, berikutnya, apa zodiak pasangan kalian? Nah, Masih inget nggak? wuh. Sekarang kan sering tuh bahas-bahas zodiak lagi viral. Oke, pertanyaan keempat, berapa nomor sepatu pasangan kalian? Ya. Sepatu ya? Sepatu kaca. Bukan. Bukan. Kayaknya beda satu dia. Kita Beda salah satu. ya. Nggak apa-apa, beda dikit-dikit oke Iya. lah. Kita bisa toleransi itu. It's okay, no problem. Dikasih 3 pilihan. Nggak tahu. Oke, Oke, berikutnya ya. pertanyaan kelima, Mas Yul. Apa makanan yang tidak disukai pasangan kalian? Tidak disukai. Ya, Iya. makanan yang tidak disukai pasangan masing-masing. Ayo. Tidak disukai. Apa warna kesukaan pasangan kalian? Nah, apa tuh? Apa tuh? Mungkin ya. Nah, sepertinya Kakak Oke. Awan terlihat lupa Iya. ingat. Apa yang terjadi saudara-saudara kita saksikan. Oke, sudah ditulis. Aku nggak punya warna kesukaan. Juga. Oke, sudah ya? Sudah. Berikutnya, siapa yang paling pelupa? Entah menaruh sesuatu, entah apa, silahkan ditulis. Udah kelihatan nih kayaknya nih. Iya nih. Jadi, Oke. oke. Pertanyaan ke-8. Siapa yang jarang mandi? Nah, siapa tuh? Lebih jarang ya, bukan Iya. Bukan jarang. Oke, Kalau oke. jarang Udah ada, rasanya- udah ada disclaimer, udah ada klarifikasi nih. Oke. Sudah? Oke. Berikutnya, apa love language pasangan kalian? Nah. Kalian cepet banget, Mas. Cepet banget ya, makanya saya agak kaget nih. Iya loh. Oke, yang terakhir Satu ya. lagi. Siapa yang kalau lagi marahan minta maaf duluan? Oke. Cepet banget. Ada skill Gampang khusus. pertanyaannya semua. Oke. Nggak tahu bener apa enggak. Yeay. Sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita lihat nih ya, seberapa kuat chemistry mereka berdua. Nah, kita bahas nih satu persatu ya. Ini kita tunjukin jawabannya ke kamera, seperti itu ya. Dari yang pertama, Oke, saya dulu ya. silakan. Yang pertama tadi, berapa tanggal jadian kalian? Nah, silakan diungkap. 1, 2, 3. Wih. Betul. Yes! Mantap benar. Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Gini berarti. Siapa yang deketin duluan saat PDKT? 1, 2, 3. Wih, Widih. kok nggak bener? Aman. Aman, masih aman nih. Masih nomor 2. Terdekan gue. Deg-degan banget, Pol. Ada satu yang aku nggak yakin sih. Nggak apa-apa. Oke, berikutnya. Tadi pertanyaan ketiga adalah, apa zodiak pasangan kalian? 1, 2, 3, silakan. Betul? Oke, betul. Yes. Virgo Taurus. Lanjut, yang keempat Ini berapa? kayaknya nggak tahu. Dia nggak tahu nih. Yang keempat berapa nomor sepatu pasangan kalian? Nah, berapa 1, tuh? 2, 3. Bener nggak Bener tuh? nggak? Ah, 4, banyak 3, banget. 4. Bener nggak? Tiga, empat, kan? 4. Kamu berapa sih? Aku tadi nulis ini dulu kan ya kayak. Oh iya. Yang sana dulu ya. Kamu berapa? Aku 38, 39. Benar, benar, yes. Tadi pertanyaannya adalah apa makanan yang tidak disukai Disukai. pasangan? Oke, 1, 2, 3. Ih benar. Wis. Apa warna kesukaan pasangan kalian? Nah, banget. yuk. 1, 2, 3.
Nah, bener nggak tuh? Gimana nih? Bener? Iya kan? Apakah iya? Karena kita tuh nggak Oh, nggak ada spesifik Nggak ada. gitu. Nggak ada. nggak ada. Siapa yang paling suka lupa? Yuk, 1, 2, 3. Oke, sudah ketebak sepertinya tadi ya. Oke, kita ke yang nomor 8. Siapa yang paling jarang mandi? Oh. 1, 1, 2, 3. Wih, kompak, mantap bener. Oke, lanjut ya. Tadi pertanyaannya adalah apa love language pasangan kalian? 1, 2, 3. Betul. Betul, yes. Oke, terakhir nih. Siapa yang kalau lagi marahan minta maaf duluan? Apa tadi kamu jawab itu juga nggak ya? Oke, 1, 2, 3. Iya, betul. Yeay, wah, mantap bener. Oke, jadi udah tadi kita ngobrol-ngobrol, udah main game juga. Sebelum kita menutup perbincangan ini, ada pertanyaan terakhir nih buat kakak Moron Mabels. Rencana ke depan nih setelah bergabung dengan Sony, ada rencana-rencana apa nih di tahun ini ya, terutama ya? Silakan. Yang paling besar pasti album. Bener, album akhir Itu tahun fokus itu. utama dan Fokus utama, betul. mungkin ya prioritas lah. Terus mungkin kami juga akan ada manggung di beberapa tempat yang kami pengen secara sengaja hampirin gitu. Jadi terus kita juga lagi sering diskusi sama teman-teman musisi Jogja juga, teman-teman kami bisa nggak ya kita bareng-bareng ke daerah ini, ke daerah situ, bareng-bareng gitu. Nah, mungkin dua itu yang paling sama inilah Tapi itu apa? tahun depan sih paling kali ya. Iya, enggak. Ya, apa namanya? Sama pengen istiqomah dalam berkonten. Wih. Iya, maksudnya pengen. Maksudnya gimana? Iya, pengen rajin lah. Mudah-mudahan rutin. Amin. Ini udah 1 bulan lumayan berhasil. Secara ini ya rutinitas. Rutinitas. Jadi mudah-mudahan bisa setahun ini. Amin, amin. Oke. Kalau sekarang ini single Berdalih udah ada di Spotify Udah dan ya, lain-lain, kan? udah Spotify, Apple Music, TikTok Music, apa lagi sih? YouTube Music. YouTube Music, ya semuanya ada. Oke. Nah, Rencana? jangan lupa didengarkan Nah, Ya. Setiap hari setiap hari. dalam segala suasana. Nah, biar streamnya naik. biar seringnya naik. Bener banget. Thank you banget untuk More on Mumbles yang sudah mampir ke kantor Suara Jogja, suara.com, dan kita tunggu karya-karya selanjutnya ya. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan single dari More on Mumbles yang berjudul Berdalih. Yes, aku Yohan. Aku Amel. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye. Bye. Maybe if I sleep this through, I'll wake up to see semua hanya mimpi. Maybe if I
pop, 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 pop your julep. Pop, 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 pop your julep. Pop, 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 pop your julep. Pop, 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 pop.